Guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Ngomong-ngomong tentang Sahabat Ilmu, channel ini akan berisi tentang informasi-informasi berkaitan dengan beasiswa-beasiswa, salah satunya ada LPDP dan juga informasi ilmu-ilmu lainnya yang tentunya akan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jadi, stay terus di channel Sahabat Ilmu. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Dan di edisi video kali ini kita akan sharing berkaitan tentang matematika. Seperti apa sih keseruannya? Tonton terus videonya sampai habis ya. Dan di video Sahabat Ilmu, apa sih bedanya dengan video-video yang lainnya? Mungkin banyak banget yang udah sharing berkaitan dengan tips dan trik cara cepat untuk mengerjakan soal matematika. Tapi di video Sahabat Ilmu kita akan sharing berkaitan dengan konsep-konsep terkait dengan matematika itu sendiri, guys. Jadi kita akan coba kupas lebih mendalam lagi terkait dengan konsep supaya teman-teman nggak keliru, nggak bingung lagi untuk memahami matematika dan belajar matematika jadi lebih asik. Oke guys, ngomong-ngomong tentang materi matematika di sini akan ada beberapa materi yang akan aku coba mulai ulas. Dan channel Sahabat Ilmu ini bisa ngasih konsep-konsep pemahaman terhadap matematika. Jadi teman-teman tuh ngerasa lagi nggak belajar matematika, itu senang aja gitu. Nah, oke guys, di sini untuk materi matematika kelas 10 nanti aku akan sharingkan berkaitan dengan pertidaksamaan linier, sistem persamaan linier, persamaan garis lurus, persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, trigonometri, relasi dan fungsi, fungsi komposisi dan fungsi inversnya, eksponen dan logaritma. Untuk kelas 11 ada materi logika matematika, induksi matematika, pertidaksamaan linier 2 variabel, program linier, matematika dasar dan operasi matriks, barisan dan deret, limit fungsi aljabar, turunan fungsi aljabar, integral tak tentu dan trigonometri, integral substitusi dan integral parsial, grafik fungsi trigonometri, persamaan trigonometri, jumlah dan selisih sinus dan kosinus, irisan kerucut, suku banyak, persamaan lingkaran, irisan dua lingkaran, integral tentu dan penggunaan integral, transformasi geometri. Selanjutnya untuk materi kelas 12 ada geometri bidang datar, geometri bidang ruang, min, median, modus, kuartil, desil, simpangan baku, varian. Lalu ada juga kaidah pencacahan, peluang, permutasi, dan kombinasi, limit fungsi trigonometri, turunan fungsi trigonometri, statistika inferensial, vektor, dan ada pembahasan bunga tunggal, majemuk, atau anuitas. Nah, teman-teman, kalau misalkan nanti pas teman-teman ini nonton video ini dan teman-teman ngerasa butuh banget nih penjelasan terkait dengan konsep materi matematika apa, teman-teman bisa komen di kolom komentar dan aku nanti akan langsung skip dulu pembahasan ini dan akan coba langsung memaparkan apa sih yang kira-kira benar-benar lagi dibutuhkan oleh teman-teman. Jadi teman-teman tinggal nanti tulis di kolom komentar. Nah, oke guys, langsung saja kita akan mulai ke pembahasan. Tapi sebenarnya di video kali ini aku akan awali dulu, mungkin bagi teman-teman yang pernah mungkin dapat bimbingan belajar atau mungkin les privat dengan aku, pasti teman-teman akan tahu ya, apalagi mungkin teman-teman adik-adik yang pernah aku bimbing, baik itu di sekolah formal atau informal ya, maksudnya di lembaga bimbel, pasti akan tahu hal pertama yang akan aku cek sebelum aku nantinya sharing-sharing lebih lanjut tentang matematika ini. Yap, betul sekali. Ini dia guys. Ini sebenarnya adalah materi yang benar-benar paling krusial, paling fundamental, paling katakanlah paling penting dalam matematika. Sebenarnya kunci matematika itu hanya ini guys. 4 ini. Kalau misalkan teman-teman udah mahir, udah jago, udah benar-benar paham, nanti kita akan belajar matematikanya itu dengan sangat mudah.
Oke, langsung saja guys. Coba kalau misalkan aku tanya, yang pertama nih ada 1 ditambah 1. Pasti mudah kan untuk teman-teman jawabnya, ada 3 dikurangi 2, 4 kali 3, 6 bagi 2. Wah, mudah banget ya. Misalkan nih, 1 tambah 1 hasilnya ya 2. 3 dikurangi 2, 1. 4 kali 3, 12. 6 bagi 2, hasilnya 3. Saking mudahnya kalian menganggap hal ini remeh gitu ya. Artinya ya udahlah, pelajaran SD gitu kan. Masa iya 1 tambah 1 nggak tahu gitu kan. Jangan salah guys. Kalau misalkan penjumlahannya dalam bentuk seperti ini, kalian mungkin akan langsung bilang, wah itu mudah. Tapi kalau misalkan ini nih, kalau misalkan aku kasih misalkan 10 ditambah 5, kalian ya mudah-mudah aja kan, 10 tambah 5, 15 itu. Tapi bagi anak SD, tanda kutip ya, anak SD kelas 1 dan kelas 2, ini aku kasih mungkin untuk teman-teman yang lagi persiapan untuk menjadi guru atau calon guru, mahasiswa. Nah, gimana sih cara mengajarkan ke anak didik, terutama siswa SD itu yang mungkin kelas 1, kelas 2 SD, ketika dikasih jumlah ini 10 ditambah 5. Sedangkan mereka diajarkan pertama kali, mungkin rata-rata ya, kebanyakan mereka diajarkan penjumlahan dengan jari tangan gitu. Sedangkan jari tangan itu cuma ada 10. Ketika misalkan dapat soal seperti ini ya, 10 ditambah 5. Lah, gimana nih cara kita ngejelasin ke anaknya? Oke, 10 tambah 5, mungkin kita akan meneruskan menjumlahkan misalkan 10 di mulut kita, terus kita lihat jari tangan tambah 5, mungkin anak akan masih bisa mengikuti. Tapi kalau misalkan kita kasih 7 ditambah 7 ditambah dengan 6 nih, kira-kira kalau misalkan ada 7 ditambah 6, kira-kira kayak gimana nih? Nah, kalau misalkan teman-teman bingung nih, kalau untuk mengajarkan entah itu ke adik kita atau mungkin kita sebagai guru menghadapi anak-anak SD terutama 7 ditambah 6, mungkin ini aku kasih tipsnya. Kalau misalkan seperti ini kan anak-anak tuh masih menggunakan jari tangan kan. Kalau misalkan, Kak, gimana nih kalau misalkan kita pakai bantuan alat peraga, misalkan alat peraga entah itu lidi kah atau mungkin mainan yang berbantu untuk bilangan Kak, itu oke, bagus itu. Tapi nggak semuanya bisa menghadirkan itu semua gitu, karena memang butuh waktu persiapannya. Oke, di sini kita akan coba menggunakan kaidah kita cacah gitu ya, artinya pencacahan. Di sini ada 7 ditambah 6. Nah, kita harus mulai mengajarkan ke anak didik kita, siswa kita atau adik kita, bahwa 7 itu enggak mutlak 7 gitu, enggak harus benar-benar harus 7 dan 6 itu enggak bisa berubah, misalkan enggak boleh kayak gitu. Nah, kita kasih perhatian bahwa 7 ini bisa kita buat pertambahan kan, 2 ditambah dengan 5. Ini akan lebih memudahkan. Ditambah 6 itu kan 1 ditambah 5. Nah, kalau udah kayak gini, anak-anak tuh lebih cepat ketika menjumlahkan 5 dengan 5. Oh, 5 tambah 5 itu 10 gitu. Sekarang di sini ada 2 dan 1. Tinggal kita hitung kan. 10 ini 1 kan 11, terus tambah lagi 2. Itu jadi 13. Misalkan nih, ada 8 ditambah dengan 5. Kita akan bingung kan, 8 tambah 5 gitu. Kalaupun misalkan kita membutuhkan perkalian yang di luar artinya tanpa coret-coret kan kadang bingung juga. Nah, kita tinggal cecah aja. 8 itu kan 3 ditambah dengan 5 atau 5 tambah 3 ditambah 5. Wah, udah kelihatan kan? Sini adalah 13. Kayak gitu guys. Nah, mudah-mudahan ini membantu ya. Nah, jadi konsep dari penjumlahan itu sendiri harus dipahami. Begitupun juga dengan pengurangan seperti tadi. Ya kalau misalkan pengurangannya cuma 3 dikurangi 2, ya gampang lah gitu. Misalkan nih, kita kasih ke anak 8 dikurangi 5. Oke, 8 kurang 5 masih bisa menggunakan jari, hasilnya 3 gitu kan. Tapi kalau misalkan anak dikasih, misalkan nih, ada 15 dikurangi 2. 15 dikurangi 2. Nah, kita bisa cacah kan, 10, 15 itu 10 ditambah dengan 5 dikurangi 2. Tinggal ini aja kan, 5 dikurangi 2, itu hasilnya 3, ditambahin dengan 10, jadi 13. Sebenarnya kalau misalkan kita paham kaidah penjumlahan dan pengurangan ini, anak itu nggak akan stres, anak nggak akan bingung gitu. Jadi anak sudah terbiasa, harus dibiasakan untuk mencacah seperti ini agar dia tuh tidak kebingungan sendiri mau digimanain sih dengan angka-angka tersebut gitu. Dan anak juga lebih kreatif gitu, memvariasikan bilangan-bilangan itu.
Nah, sebenarnya pokok bahasannya yang paling benar-benar di sini akan kita bahas terkait dengan konsep seperti ini, teman-teman. Kalau misalkan tadi itu kan cuma satu digit dengan satu digit itu kan untuk penjumlahannya. Tapi kalau misalkan seperti ini, kalau misalkan ada 25 ditambah dengan 13. Nah, kita coba menggunakan kaidah yang tadi. Di sini 25 itu kan bisa kita baca 20 ditambah dengan 5. 13 itu kan kita bisa cacah menjadi 10 ditambah dengan 3. Nah, kira-kira jumlahnya mudah yang mana nih? Nah, ini kan tinggal untuk 20, 10 itu 30. 5 tambah 3, 8. 38. Kayak gitu, guys.